penyakit yang paling dibenci oleh Allah, yang bikin Allah murka, terus iblis diusir dari surga. Iblis itu kan diusir karena dia merasa lebih baik, merasa lebih benar. Untuk besok hidupmu, masa depanmu terjamin, kamu harus rela mengorbankan durasimu nonton TV, durasimu internetan, durasimu ngobrol, gitaran. Memang tidak enak, tapi nikmat jangka panjangnya akan kalian rasakan kemudian. Nah, itu salvation. Harus berani begitu. Kalau tidak berani begitu, tidak ketemu kenikmatan yang lebih panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita. Malam ini kita langsung jujuk ke Neoplatonisme, aliran filsafat Yunani yang paling akhir, sebelum nanti geser dari era Helenisme ke abad tengah, ketika agama-agama besar jaya. Oke, bismillah. Ya kita dikit-dikit, nanti wawasannya akan tambah terus. Dan semoga pengetahuannya tidak cuma dimengerti tapi disadari. Pengetahuan yang disadari itu pengetahuan yang pasti membuat orang yang tahu jadi sadar bahwa sangat banyak yang dia tidak tahu. Ini bukan retorika, tapi memang harusnya begitu. Orang itu ketika tahu sesuatu, kalau pengetahuannya ini serius, dia akan sadar bahwa sangat banyak yang dia tidak tahu dibandingkan ketika dia belum tahu. Misalnya kalian punya teman cowok sama cewek. Kalian tidak tahu kalau dua orang ini sudah pacaran. Itu kan nggak banyak pertanyaan, nggak banyak yang kalian ingin tahu. Tapi begitu ngerti, loh ternyata pacaran toh. Begitu kamu tahu mereka pacaran, pertanyaannya kan jadi banyak. Kapan nembaknya? Sejak kapan mulai seneng? Kemudian kayak gimana gaya pacarannya, kok aku selama ini ndak tahu. Banyak sekali pertanyaan. Begitu kamu tahu, sekarang kamu sadar banyak sekali yang kamu tidak tahu. Tapi sebelumnya ketika kalian nggak tahu, ya nggak ada pertanyaan apa-apa. Maka kalau ada pepatah yang kayak ilmu padi itu, semakin tahu semakin merunduk, itu bukan disengaja merunduk. Karena memang otomatis begitu kamu tahu, semakin banyak yang kamu tidak tahu. Ya kayak tentang temanmu yang pacaran tadi. Begitu kamu tahu kalau dia pacaran, pertanyaanmu jadi banyak. Begitu kamu tahu kalau temanmu ini anaknya kiai, pertanyaannya semakin banyak. Kemarin tidak ada ketika kamu tidak tahu. Itu namanya semakin kita tahu, semakin kita sadar, sangat banyak yang kita tidak tahu. Kecuali ilmunya, pengetahuannya hanya acting tahu. Itu biasanya terus melahirkan orang-orang yang merasa benar, merasa pintar. Saya selalu wanti-wanti, semoga teman-teman yang ngaji filsafat tidak kena penyakit itu. Itu penyakit yang paling dibenci oleh Allah, yang bikin Allah murka, terus iblis diusir dari surga. Iblis itu kan diusir karena dia merasa lebih baik, merasa lebih benar. Kalau kalimatnya Al-Quran kan, ana khairun minhu. Dibandingkan Adam, aku ini lebih baik loh Gusti Allah. Dan cara berpikir semacam ini bikin Allah murka, terus iblis diusir dari surga. Maka
sesurga apapun dirimu, mungkin sudah punya jatah kapling di sana, kalau cara berpikirmu ana khairun minhu, bisa-bisa Allah murka. Kaplingmu di-cancel nanti di surga. Kamu dikeluarkan dari surga. Maka hati-hati ya. Sekarang banyak orang yang tidak sadar begitu. Aku lebih benar darinya, aku lebih baik darinya. Ana khairun minhu. Maka hati-hati. Ingat-ingatlah, kayak tadi semakin banyak pengetahuanmu, seharusnya kamu semakin sadar bahwa sangat banyak yang kita tidak tahu. Oke, bismillah. Malam ini kita ketemu tokoh yang sangat rendah hati secara biografis. Tokoh ini menguasai hampir semua aliran, semua pemikiran filosofis sebelumnya. Cuma dia tidak pingin bikin aliran sendiri kayak epikureanisme, stoicisme. Dia merendahkan dirinya bahwa saya cuma melanjutkan gagasannya Plato. Meskipun isinya itu tidak cuma Plato, di situ ada Aristoteles, di situ ada stoicisme, bahkan nanti kabarnya ada mistik India, Persia masuk di situ. Ajaran itu nanti dikenal dengan nama Neoplatonisme. Tokoh besarnya namanya Plotinus. Ya, mungkin masih satu akar kata sama Plato. Tapi kalau Plato itu kan nama panggilan, kalau Plotinus itu namanya memang Plotinus. Lahirnya tidak di Yunani tapi di Mesir. Oke, bismillah. Kita lihat tawaran-tawarannya Plotinus dan murid-muridnya. Konsep utamanya itu, Neoplatonisme itu. Ada key konsep, pakai bahasa Inggris ya biar kamu latihan. Ya, yo tak wacake aja khawatir. Key konsepnya yang pertama tentang Tuhan. Intinya sebenarnya cuma tentang Tuhan ini, yang dia menyebutnya the one, yang satu. Semua yang selain the one itu sumbernya ya the one ini, yang satu ini. Kalau dalam bahasa kita itu sangat tauhid. Jadi gagasannya si Plotinus ini. Jadi Tuhan inilah, the one inilah sumber segala sesuatu. Kalau ini saya tidak perlu menjelaskan. Kalian pasti sudah paham dan sudah ngerti. Meskipun apakah keyakinan bahwa Tuhan ini sumber segala sesuatu itu operatif apa enggak, itu mungkin urusan lain. Ya, operatifnya keyakinan yang tauhid ini berarti manusia harusnya yang pertama enggak mudah putus asa, enggak gampang galau, enggak kagetan. Kaget itu kan kalian menganggap ada sesuatu terjadi luar biasa, enggak masuk akal, enggak sesuai penangkapanmu, terus kalian bilang wow, kan gitu. Tapi kalau kalian ngerti, loh sumbernya segala sesuatu itu Allah, ya harusnya enggak kaget. Apa sih yang enggak mungkin bagi Allah? Kan gitu. Yang sekiranya sangat enggak masuk akal bisa saja terjadi. Sopo ngerti besok Donald Trump tiba-tiba membaca syahadat, terus naik haji, terus loh kan kamu juga enggak usah, wow ya biasa aja. Kalau Allah mau apa sih susahnya, kan gitu. Jadi kayak konsep yang pertama Tuhan. Ya kita sebenarnya banyak hal yang kita pahami, cuma itu tadi implikasi dan operasionalisasinya dalam hidup kita sering tidak jalan. Makanya dalam tradisi mistik termasuk mistik Jawa ada istilah ilmu itu kelakone kanthi laku. Jadi harus masuk dalam kehidupan kita, nggak cuma dimengerti dan dihafalkan. Nah, Plotinus itu nanti menarik garis dari Tuhan yang satu, dari one God itu tadi ke dalam realitas hidup kita sehari-hari. Itu yang pertama. Yang kedua tentang kejahatan. Katanya Plotinus, evil is the lack of perfection. Kejahatan itu tidak ada. Karena semuanya dari Tuhan, semuanya baik. Kalau ada kejahatan,
itu pasti penyimpangan atau penjauhan dari hakikatnya yang asli, dari yang sejati. Manusia itu kalau dia jadi manusia yang manusiawi pasti baik. Ayam itu dia jadi ayam yang kayak ayam, sesuai kodratnya ayam, ya baik. Apapun kalau jalan sesuai kodratnya, sumbernya yang awalnya dari Allah, pasti baik. Kejelekan itu penyimpangan dari yang sudah digariskan oleh Tuhan. Maka evil itu tidak ada, kejahatan itu tidak ada. Kejahatan itu lack of perfection. Ketika kodrat dikurangi sehingga tidak sempurna atau diselewengkan. Oke. Jadi kalau ada peristiwa kejahatan, misalnya manusia menyakiti yang lain, harusnya tidak begitu. Allah menggariskannya nggak begitu. Kok dibelokkan ke situ, lahirlah kejahatan. Jadi itu yang kedua, nanti di belakang dijelaskan detail. Terus karena semua sumbernya dari Allah, key konsep yang ketiga, human happiness, kebahagiaan manusia, eudaimonia, comes from a mystical union with the One. Kebahagiaan itu datangnya kalau kita kembali ke asal. Itu fitrah. Orang itu harusnya secara fitrah dia merindukan bersatu dengan sumbernya yang sejati, yaitu Tuhan. Kalau tidak, pasti ada tadi pergeseran-pergeseran, penyelewengan-penyelewengan, ketidaksempurnaan. Harusnya kita itu otomatis loh, ingin ketemu Allah, merindukan Allah, ingin bersatu dengan Allah. Kenapa tidak otomatis? Ya karena mungkin banyak yang menutupi, banyak yang bikin kita terhalang, banyak yang bikin kita melenceng. Padahal kembali ke asal itu selalu kita rindukan, selalu indah. Kayak kalian pulang kampung itu loh. Jogja macam-macam menyenangkannya, tapi kan kalian selalu rindu pulang kampung. Meskipun di rumahmu mungkin internetnya lelet. Ya kan? Mau lihat apa-apa susah, nggak ada kayak di kota jalan-jalan di mall. Tapi kan ada kerinduan tersendiri untuk pulang kampung. Karena itu fitrah, kembali ke asal. Kayak masa lalumu, kalian kan sering juga merindukan masa lalu yang dulu. Wah, zaman saya SD itu Pak, sekolahnya banjir loh. Sekolah banjir itu kamu rindukan, padahal waktu banjir kamu ngalami sendiri, sumpek. Kamu membayangkan bahwa nggak ada banjir, sekolah itu mbok yang kayak di kota-kota kan kamu gitu. Tapi itu pun kamu rindukan. Karena memang ada fitrah orang itu ingin kembali ke asal. Nah, asalnya segala asal ya tentu saja Allah. Kok kita ndak rindu? Jujur aja Pak ya, saya ndak bisa rindu sama Allah itu. Kalau disuruh sholat aja beratnya setengah mati saya Pak. Masih 5 utuh itu alhamdulillah Pak. Kadang-kadang juga bolong-bolong dikit. Nah itu berarti ada yang geser. Ada yang tidak pada tracknya. Harus mengaca diri lagi. Nanti itu antara lain yang disarankan oleh Plotinus. Jadi yang jelas kerinduan itu harus kamu gali, kamu masuk ke dalam sampai ke intinya dirimu. Nanti akan ketemu di sana kerinduan itu. Untuk kembali. Di situ ada kebahagiaan sejati, bukan kebahagiaan yang temporer. Dan selanjutnya ada konsep salvation. Salvation comes with the final union of the self with the One. Untuk sampai ke sana, memang nanti ada pengorbanan-pengorbanan. Untuk mencapai kesenangan yang sejati, yang lebih asasi, ada kesenangan-kesenangan kecil yang harus dikorbankan. Untuk kalian bisa hilang rasa pusingmu kan harus minum obat. Itu kan menghilangkan kesenanganmu sementara. Untuk besok hidupmu, masa depanmu terjamin, kamu harus rela mengorbankan durasimu nonton TV, durasimu internetan, durasimu ngobrol, gitaran. Memang tidak enak. Tapi nikmat jangka panjangnya akan kalian rasakan kemudian. Nah, itu salvation.
Harus berani begitu. Kalau tidak berani begitu, tidak ketemu kenikmatan yang lebih panjang. Kalau tidak ada puasanya, tidak ada buka puasanya, tidak ada Idul Fitrinya, maka harus ada salvation. Jangan takut untuk mengorbankan sesuatu demi sesuatu yang lain yang durasinya lebih panjang. Kebahagiaannya, kenikmatannya. Nah, itu konsep-konsep dasar Neoplatonisme. Oke, terus sekarang kita lihat gagasannya. Yang pertama, katanya Plotinus, hidup ini ada dimensi ruhaniyah, ada dimensi jasmaniah. Ada dimensi spiritual, ada dimensi fisikal. Ini sebenarnya semua orang sudah ngerti, sudah tahu. Cuma bedanya kalau orang biasa dibilangi begini, oh iya Pak, terus sudah selesai. Tapi para filosof, para ilmuwan, mereka yang mencari dan mengejar kebenaran, ya tidak berhenti begitu. Lah terus ngapain kalau hidup itu ada rohani, ada jasmani? Posisinya rohani di mana, jasmani di mana? Itu urutan apa hierarki, seri apa paralel, atau satu lebih penting dari yang lain, atau sama-sama penting, menyikapinya gimana, panjang. Makanya tadi saya bilang, orang ngerti satu pengetahuan, harusnya dia terus sadar ternyata banyak sekali yang saya tidak ngerti. Semakin orang pintar, semakin dia harusnya tidak sombong. Tapi kalau ada orang gara-gara pengetahuannya kok dia sombong, sebenarnya dia belum pintar. Karena dia tidak sadar bahwa sangat banyak yang dia tidak tahu dibandingkan ketika dia memang aslinya belum tahu. Oke, jadi hidup itu ada material, ada spiritual. Ya nanti ini sebenarnya melanjutkan gagasannya Plato. Gagasannya Plato kan segala sesuatu itu ada ideanya, ada meternya. Idea itu gagasan idealnya, meter itu perwujudannya, yang nanti disempurnakan di Aristoteles. Jadi di kepalaku ada ide tentang teh dan minum. Nah, gagasan ide tentang teh dan minum itu sekarang muncul di depanku. Ini meternya. Meter yang nyambung dengan gagasanku tentang teh. Ketika saya begini kan kalian langsung bisa menangkap bahwa ini namanya minum. Mungkin saya minumnya nggak langsung dari gelas, tapi pakai sedotan. Kan beda. Ada yang dari gelas, ada yang dari sedotan. Tapi kalian tetap menyebut itu minum. Kenapa? Ada ide tentang minum di kepala kita. Saya melihat yang di sini, oh ini orang manusia. Yang di sana, oh itu juga manusia. Nanti di luar, mungkin jenggotnya panjang, pakai jubah, itu juga manusia. Mungkin ada yang cacat, difabel. Mungkin tidak punya kaki, tidak punya tangan. Nggak sempurna, tapi tetap aku sebut itu manusia. Kenapa? Sudah ada gagasan tentang manusia. Gagasan itu sifatnya ideal, sempurna. Sementara meter manifestasi itu bisa tidak sempurna. Karena dia cuma perwujudannya. Kayak kalian, kira-kira pasangan ideal impianmu kayak gimana? Saya pinginnya Pak yang kulitnya lembut, putih, mulus, rambutnya panjang, lurus. Itu kan idea yang di kepalamu. Manifestasinya pasti di bawah itu, tidak sesempurna yang ada di kepala. Ya mungkin kulitnya mulus, tapi nanti bagian tertentu ada bekas-bekas jatuh, bekas borok, bekas itu, jadi tutul-tutul itu. Ya mungkin rambutnya panjang, tapi nanti ada ketombenya.
Ya mungkin mesti tidak sesempurna ide yang ada di kepalamu. Itulah manifestasi. Tapi yang di kepala selalu sempurna. Itu idea kan. Ideanya Plato kan begitu. Kita lihat apapun di dunia ini itu sudah ada idenya di kepala. Ada alam khusus namanya alam idea. Nah ini dilanjutkan oleh Plotinus nanti bahwa hidup itu memang dari matter nanti jadi yang jasmania, dari idea jadilah yang ruhaniah. Berarti yang ruhaniah ini yang lebih penting, lebih esensial. Yang ruhaniah ini yang lebih menentukan kualitasnya. Dari situ nanti lahir Neoplatonisme, memperbarui lagi gagasannya Plato. Itu yang pertama. Yang kedua, alam semesta itu adalah manifestasi dari keberadaan Tuhan, cuma modelnya melimpah. Melimpah itu keluar dari dirinya Tuhan. Tidak, kalau teolog itu kan biasanya menciptakan dari tidak ada. Jadi tidak ada apa-apa terus sesuatu itu ada. Kalau para filosof ini termasuk nanti diadopsi oleh Al-Farabi Ibnu Sina, modelnya emanasi, melimpah dari diri Tuhan. Ya karena mereka ngejarnya pakai akal. Akal susah menggambarkan sesuatu tiba-tiba ada tanpa ada bahannya. Tidak ada apa-apa, tiba-tiba ding ada. Kayak sulap. Sulap pun itu kan ya cuma trik, aslinya ya ada. Cuma kamu dibuat tidak ngerti kalau sebelumnya sudah ada. Jadi bahannya itu kalau nggak ada sama sekali, akal nggak bisa nerima. Cuma kalau kita gambarkan, berarti Allah menciptakan sesuatu itu ada bahannya, ada sesuatu yang jadi bahan. Ini juga susah masuk akal. Berarti ada dua hal yang levelnya sama kayak Allah. Sama-sama qadim, sama-sama ya yang dijadikan Allah bahan itu loh. Posisinya kan akhirnya sama kayak dia ada. Di bahan itu ada, Allah juga ada, sejajar. Tidak mungkin. Akhirnya apa ketemunya? Emanasi. Emanasi itu berarti apa? Alam semesta ini ada bahannya Allah itu sendiri. Tuhan itu sendiri. Dari dirinya melimpah. Gambarannya melimpah itu kayak kalian tadi minum, kamu kasih air terus sampai penuh, sampai meluber. Itu emanasi melimpah. Jadi limpahannya Allah itu nanti yang pertama intelek dan seterusnya nanti ada kita lihat emanasi. Tapi logikanya itu untuk mengatasi alam ini kan sangat beragam, macam-macam, berubah-ubah, kualitasnya beda-beda. Tidak mungkin dirinya Allah juga isinya semacam-macam itu. Ada yang jelek, ada yang cakep, ada yang panas, ada yang dingin, itu kan beda-beda. Kalau dalam tanda petik ya, dalam pikirannya Allah ada yang macam-macam termasuk yang jelek, yang hitam, yang putih, itu berarti ada keragaman dalam diri Allah. Padahal Allah itu harus satu dan satu-satunya. Maka untuk mengatasi itu ada pelimpahan-pelimpahan yang berjenjang. Jadi bukan Allah menciptakan sesuatu tiba-tiba ada, tapi melimpah terus dari dirinya Allah. Itu nanti kita jelaskan nanti di belakang. Tapi yang jelas penciptaan itu model emanasi, yang itu nanti diadopsi oleh Al-Farabi, Ibnu Sina, dan kawan-kawan. Salah satu gagasan yang dikafirkan oleh Ghazali. Karena Ghazali tidak setuju cara berpikir ini. Kalau Ghazali ya creatio ex nihilo tadi, menciptakan dari tidak ada. Jadi kun fayakun, dari nggak ada tiba-tiba muncul gitu aja. Nah,
Kalau filosof kan ditanya, lo muncul itu sumbernya dari mana, bahannya apa? Apa dari tidak ada apa-apa tiba-tiba muncul gagasan di kepalanya Tuhan? Dari tidak ada gagasan, dari ada gagasan, itu kan berarti Tuhan berubah juga. Dari tidak pengen mencipta jadi pengen mencipta. Oh, ada yang bisa mempengaruhi Tuhan ya. Itu filosof mikirnya sampai ke situ. Ya, jadi kamu kan nggak nyampe ke sana. Nah, filosof nyampe ke sana. Ya kayak menciptakan itu kan berarti ada fase ketika segala sesuatu tidak ada, terus ada. Dari tidak ada jadi ada, ini kan waktu namanya. Padahal yang namanya waktu itu kan hasil rotasi dari, ya kayak kalian hari ini besok itu kan putaran alam ini. Lah kalau alamnya nggak ada, apa bisa waktunya ada? Itu bulat lagi sampai ke situ. Ya. Terus yang ketiga, nanti emanasi kita jelaskan lebih detail. Tuhan itu keindahan dan juga kebaikan sebenarnya, dan juga sumber kebaikan, sumber keindahan. Kalau kalian suka yang indah-indah, harusnya suka sama Tuhan, harusnya cinta sama Allah. Kenapa tidak? Karena pikiranmu hari ini agak terkondisikan oleh cara berpikir yang materialistik. Menurutmu yang indah itu yang ada sosoknya, yang bisa diakses oleh panca inderamu. Itu baru kamu sebut indah. Lihat bunga indah sekali ya, lihat pohon indah sekali ya. Kalau levelmu masih ini, masih susah menangkap keindahan Tuhan. Kalau kamu sudah bisa lihat bunga indah sekali ya, dan kamu memahami, kamu bisa melihat Tuhan di balik yang indah itu, kamu bisa nanti jatuh cinta sama Allah. Tapi kalau masih belum, ya susah. Masih iya ya kok cinta sama Allah itu kan susah. Kamu selama ini kan dipaksa terus sama Allah. Ayo sholat, ayo puasa, ayo, kan selalu begitu. Jadi Allah jadi tukang perintah. Padahal dia sumber segala kebaikan. Tak kasih contoh ya. Mungkin kamu punya teman atau punya sahabat, anak ini baik sekali meskipun wajahnya jelek. Dia kan kamu sukai, kamu nyaman dekat sama dia, kamu gak rela orang ganggu dia meskipun secara fisik dia jelek, mungkin juga miskin, tapi hatinya baik. Itu salah satu contoh kamu suka cinta sesuatu yang tidak materi, karena ketulusannya mungkin, ketekunannya mungkin. Kamu punya bibit itu, cuma sayangnya nggak berkembang karena sehari-hari kamu dicekoi cara berpikir material, kuantitatif. Ilmu pun kamu diukur kan, ilmumu ini kelas A, kelas B, atau kelas E. Di kampus kan selalu begitu. Jadi diukur kuantitasnya. Sehingga kamu agak kesulitan ketika harus membaca hal-hal yang sifatnya kualitatif. Cara berpikir kita selalu kuantitatif. Dan dalam agama pun akhirnya kan terimbas itu. Ketika orang pokoknya yang kuantitatif, jelas dalilnya apa, hadisnya apa, surat apa, ayat berapa, selalu mau bukti yang kelihatan mata. Sehingga ruhaniyah kita jadinya tidak cerdas. Karena ruhaniyah kita tidak cerdas, ya kita tidak bisa membaca keindahan Tuhan. Sehingga jatuh cinta sama Tuhan itu jadi susah. Relasi kita sama Tuhan itu jadinya kayak relasi orang yang merintah dan orang yang diperintah. Ya tidak indah lagi. Jadinya kita kayak, kan sering analoginya, kita robotnya, kita budaknya, kita. Kalau di Plotinus enggak, yang pertama-tama kualitas Tuhan itu keindahan. Tuhan itu indah. Dan kalau ingin tahu indahnya Tuhan di mana, lihat di manusia. Bukan fisiknya loh ya, tapi ruhaniyahnya. Manusia itu diciptakan Tuhan dalam citranya. Jadi wajah kita itu wajah Tuhan, tapi bukan wajah fisik, tapi wajah rohani kita.
wajah spiritual kita, itu wajah ketuhanan. Yang itu tidak ada di semua makhluk yang lain. Jadi citra Tuhan adalah citra manusia. Maka manusia ideal, insan kamil, kalau bahasa sufinya, itu adalah mereka yang paling bagus memerankan Tuhan. Dari sisi akhlaknya pasti, dari sisi kualitasnya. Bahasa sufinya kan takholak bi akhlakillah. Jadi manusia paling baik itu manusia yang aktingnya paling pas kayak Tuhan. Ya, acting jadi Tuhan itu bukan acting menghakimi, mengkafir-kafirkan. Ya, tapi takholak bi akhlakillah. Berakhlak kayak Tuhan itu maha penyayang, maha pemaaf, maha bijaksana. Tuhan itu maha teliti, maha adil. Ini kan kualitas-kualitas ketuhanan semua. Semua sifat Tuhan itu memang dikabarkan oleh Allah pada kita biar kita tiru. Ya karena memang sejatinya Allah kan kita nggak bisa akses kecuali dari Allah sendiri yang memberi kabar pada kita. Termasuk sifat-sifatnya. Maka insan kamil versi neoplatonik ya mereka yang paling dekat karakternya dengan Tuhan. Itulah yang paling baik. Karena itu sebagai konsekuensi semua yang di atas, Plotinus meranking. Kalau tadi ada jasmani sama rohani, maka yang esensial, ideal itu yang rohani. Yang jasmani itu jadikan perangkat, jadikan alat untuk kesuksesan yang rohani. Jadi sunatullahnya begitu. Awas kebalik. Jadi dunia fisik kita itu jadikan kendaraan untuk kesuksesan, kesempurnaan dunia rohani. Jangan dibalik. Jangan dunia rohani kita manipulasi untuk kesenangan fisik. Hari ini banyak orang yang terbalik makanya. Agama misalnya dipakai untuk mencari keuntungan duniawi. Itu kebalik. Yang jasmani harusnya dipakai untuk kesempurnaan yang rohani. Karena apa? Karena rohani ini intinya hidup kita, yang esensial, yang ideal. Jangan dibalik. Oke, hari ini banyak sekali contoh di sekeliling kita ketika orang menggunakan yang rohani untuk kepentingan yang jasmani. Itu eman-eman. Karena mengorbankan yang esensial, hakiki, demi yang temporal sementara. Ya kan? Apapun itu ya contohnya banyak. Jabatan gubernur itu sementara. Kemudian apalagi banyak yang cuma sementara-sementara. Jangan korbankan yang hakiki dari kita hanya untuk yang sementara-sementara ini. Itu kalau pakai logikanya Plotinus. Jadi dia tidak terlalu prefer ke dunia materi. Dia lebih prefer, lebih condong ke dunia rohani. Maka perhatikanlah dulu kesehatan rohanimu. Baru kesehatan jasmani. Makanya kan ada peribahasa itu yang bilang, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Berarti apa? Sehatkan tubuhmu biar jiwamu sehat. Karena tubuhmu itu jalan untuk bikin sehat rohanimu. Maksudnya ke situ. Bukan jalan sendiri-sendiri, tapi saling mendukung. Jadi sehatkanlah jasmanimu. Kalau jasmanimu sudah sehat, dia akan kuat dan bisa mengantarkanmu pada kesehatan rohani. Oke, ya meskipun kadang-kadang kan kamu balik lupa, kan banyak orang gila tapi tubuhnya sehat. Itu kan tidak dalam tubuh yang sehat terhadap jasmani yang sehat. Ya, karena pepatah itu tidak untuk orang gila.
Kalau kamu mau pakai itu ya monggo, berarti levelmu level orang gila. Kan begitu logikanya. Terus, nah, oleh karena itu manusia butuh bebas. Bebas untuk apa? Bebas dari materi untuk memerdekakan rohaninya. Bebas dari kungkungan fisik, jasmania untuk menyempurnakan, menaikkan kualitas spiritualnya. Nah, itu maunya Plotinus. Jadi secara umum nanti filsafatnya berkisar di sini. Bagaimana manusia bisa kuat rohaninya dan yang jasmania itu dijadikan alat saja, dia tidak penting. Maka makanan jasmani itu secukupnya, tidak boleh berlebihan. Ketika ngomong yang jasmani, Al-Quran kan selalu bilang wala tusrifu, tapi tidak untuk yang rohani. Kalau rohani, kalau bisa sebanyak mungkin. Ilmu itu sebanyak mungkin. Zikir itu sebanyak mungkin, itu kan makanan rohani. Ingat pada Allah itu sebanyak mungkin. Wah, saya terlalu banyak ini Pak, ingat pada Allah. Enggak ada terlalu banyak. Oh, saya terlalu banyak ngaji Pak. Enggak, kalau ngaji enggak ada terlalu banyak. Kalau yang fisik ada batas terlalu banyaknya. Kalau yang rohani enggak, sebanyak mungkin. Oke. Terus selanjutnya, kalau ini sudah sering kita bahas dalam kajian-kajian tasawuf. Yang pertama, manusia punya hakikat ketuhanan dalam dirinya. Maka sadarilah itu. Kalau kamu tidak sadar, kamu kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam hidupmu. Jadi hampir semua sufi bilang dengan gayanya masing-masing bahwa dalam diri kita ada kandungan ketuhanan. Apakah itu gaya sufi yang nadhori, apa sufi yang falsafi? Bahkan letter luck-nya Al-Quran kalau mau yang harafiah juga beberapa ayat mengindikasikan bahwa dalam diri manusia ada Tuhan. Misalnya kalau yang letter luck ada kalimat wana fakhofihi min ruhi, dan kutiupkan dalam dirinya bagian dari ruhku. Itu kan menunjukkan ada unsur ketuhanan dalam diri kita. Sadari itu. Jangan terus selesai itu. Saya bilang tadi kebanyakan kita terus selesai. Sudah ngerti ya kalau dalam diri kita ada Tuhan? Oh, iya Pak, saya tahu Pak. Tahu dok terus sudah. Tidak bisa begitu. Kalau ngerti terus ngapain kan begitu. Kedudukannya apa, posisinya apa, fungsi dan perannya apa dalam hidup kita. Dia esensial apa artifisial apa eksistensial apa-apa. Itu namanya selanjutnya. Tidak sekedar ngerti ya sudah. Harus selanjutnya gimana kalau sudah ngerti bahwa dalam dirimu ada Tuhan. Oke. Kalau dalam dirimu ada Tuhan, kira-kira kalau melakukan yang jelek-jelek, itu malu enggak kamu? Kalau kamu lagi misalnya jalan-jalan dugem apa ke sarkem apa kemana, masa Tuhan diajak ke sana? Malu ya sama yang di sini kan antara lain itu. Itu gunanya kesadaran. Maka banyak filosof yang bilang ada jarak antara pengetahuan dan kesadaran. Banyak orang yang pintar tapi tidak sadar dengan ilmunya. Itu kayak orang acting saja. Acting itu kan kayak artis biasanya hura-hura terus acting jadi wali. Pakai surban, bawa tasbih. Itu ya acting dok, bilang subhanallah, subhanallah. Tapi acting. Hidupnya sehari-hari tidak kayak gitu. Itu kayak model yang sehari-hari hanya pakai rok mini, tapi begitu Ramadan nanti dia pakai jilbab, pakai itu acting namanya. Hidupnya sehari-hari nggak begitu. Nah, ilmu tidak boleh hanya acting. Dia harus hidup dalam keseharian kita. Oke.
Dalam diri kita itu ada unsur ketuhanan. Karena kita sumbernya dari Tuhan, maka cara paling mudah untuk kita ketemu kesejatian kita bersatu dengan sumber. Cuma geraknya berarti ke dalam. Jadi kita itu sudah satu sebenarnya, cuma nggak sadar. Wong sudah ada di dalam sini, tinggal bergeraklah ke dalam. Selama ini kita selalu nyari kebenaran, nyari kebaikan, nyari keindahan keluar. Ya ada di luar, cuma paham yang di luar itu untuk menemukan yang ada di dalam. Siapa yang ada di dalam? Ketuhanan tadi. Karena kita adalah mikrokosmos. Nah, kalau sudah ketemu sama yang di dalam, sadar dan fungsional dalam hidup kita, itulah nanti yang disebut kesatuan. Kesatuan mistik. Di filsafati namanya jadi hulul, ittihad, wahdatul wujud, dan lain-lain. Oke. Itu yang terakhir. Ya, di antara ide-ide neoplatonis yang diskusinya akan panjang adalah dia percaya pada reinkarnasi. Percaya reinkarnasi itu kalau kita mati Pak, tapi belum ketemu Tuhan, kemana jiwa kita? Lahir lagi. Sampai kalau bahasa Buddhanya nanti sampai level kita naik Brahmana dan Moksa. Moksa itu berarti sudah bisa bersatu sama Tuhan. Jadi kalau belum nyampe, lahir lagi, belum nyampe, lahir lagi, dan seterusnya. Itu logika reinkarnasinya neoplatonis. Kapan-kapan kita ngomong lebih panjang tentang ini. Kalau kalian sudah siap, karena agak sensitif isunya. Kalau di Buddhisme kan kemarin sudah sempat disinggung tentang reinkarnasi. Oke. Di tradisi mistik tertentu, reinkarnasi itu bisa dilacak. Dalam Hinduisme beberapa ada cara untuk regresi. Regresi itu melacak dulu kamu sebagai apa. Ini sudah kehidupan yang keberapa, kehidupan sebelumnya kamu jadi apa. Oke. Tapi itu kajian tersendiri kapan-kapan ya. Kamu belum nyampe nanti pusing. Yang penting neoplatonisme termasuk yang setuju reinkarnasi. Beberapa sufi nanti ada yang setuju dengan reinkarnasi. Terus sekarang manusia. Dari semua gagasan awal kosmologi tadi, maka berdasarkan teorinya Plotinus, manusia itu punya 3 dimensi. Ada aspek bodinya. Body itu maksudnya fisik ya, bukan body kayak wow, bodinya bukan itu. Jadi maksudnya fisiknya ya. Kamu kan sering pakai istilah body. Ya, jadi fisiknya, terus ada jiwanya, soulnya, terus spiritnya. Yang spiritual tadi termasuk entitas ketuhanan itu adanya di spirit. Paling dalam. Jiwanya namanya intuitive soul. Sifatnya intuitif. Pengetahuannya huduri, langsung. Baru setelah itu ada lapisan lebih luar lagi namanya jiwa. Jiwa itu ada 2, reasoning soul sama unreasoning soul. Yang satu lebih dalam, yang satu lebih luar. Reasoning soul itu akal, intelek. Jadi yang akalmu kerja, rasiomu jalan, itu reasoning soul. Bagian jiwa yang setengah. Bagian jiwa yang satunya lagi adalah unreasoning soul. Mentalmu, nafsumu, hasratmu, ambisimu, itu ada di unreasoning soul. Kalau body, ya dunia materi, nggak perlu saya jelaskan. Jadi hidupmu itu paling tidak ada 3 lapis. Atau kalau jiwa itu 2 lapis berarti 4. Intuitive soul yang paling dalam, kemudian
reasoning soul, lebih luarnya, lebih luar lagi unreasoning soul, dan yang paling luar itu material world. Tubuhmu, fisikmu, rambutmu, hidungmu itu material. Semakin ke dalam, itu semakin spiritual. Lapis pertama jiwa unreasoning, hasrat, nafsu, ambisi. Makanya nafsu itu dekat sama materi. Karakternya biasanya karakter materi. Hasrat itu kebanyakan materi, unreasoning. Masuk ke dalam lagi ada reasoning soul, akal, intelek. Akal dekat dengan nafsu tapi juga dekat sama Tuhan. Kalau ingin akalmu canggih, akrablah dengan Tuhan. Jangan akrab sama nafsu. Jangan akrab sama hasrat. Itu akalmu akan lebih jernih. Ketika akalmu lebih dekat sama nafsu sama hasrat, nanti nafsu sama hasrat bahkan sama materi akan jadi penghalangmu untuk ketemu dengan intuitive soul. Yang di situ ada unsur ketuhanan. Uraian ini nanti banyak dipakai oleh aliran-aliran tasawuf, beberapa torekot pakai ini. Biasanya pakai istilah latoif, pakai istilah dengan dilebih komplekskan. Tapi secara umum isinya itu ada body, ada soul, ada spirit. Yang spiritual itu spirit, yang mental itu soul, yang body itu yang materi. Yang materi itu pada saatnya akan musnah. Ya kalau tubuh kita kan pada gilirannya juga musnah. Yang unreasoning mengikuti materi karena karakternya materi, dia akan musnah. Yang reasoning ini tergantung dia nanti, dia lengketnya sama yang lebih dalam atau yang lebih luar. Kalau yang lebih luar, pakai logikanya Plotinus, ya dia akan lahir kembali, dapat meter baru untuk menyelesaikan tugasnya biar ketemu Tuhannya. Kalau di kita itu ya, kalau dia lebih lengket dengan yang luar, maka akan menikmati indahnya neraka. Disiksa dulu sampai bersih, sampai kemelekatan itu mungkin dengan yang nafsu duniawi habis, baru nanti bisa naik kelas, ketemu intuitive soul, ketemu yang dimensi ketuhanan. Makanya para sufi itu biasanya menyarankan hasrat, nafsu, meter itu lemahkanlah. Ketika dia lemah, dia tidak akan bisa digantungi apa-apa. Tidak akan bisa bikin orang tertarik, nggak akan bisa bikin orang melekat di situ kalau dia lemah. Tapi kalau dia kuat, biasanya ya menggoda reasoning soul untuk nempel di situ. Maka tadi ada purifikasi. Purifikasi itu membersihkan reasoning soul dari kotoran-kotoran mental, kotoran-kotoran material.